Oh, kalau perselisihan hak Bu, misalkan saya eh, nggak dibayar atau nggak dibayar gaji saya atau gaji saya dibayar ditunda-tunda gitu, Ya, dicicil gitu. ya, ya. Nah, itu gimana Bu kalau itu? Kalau gaji nggak dibayar, itu kan Nah, sebenarnya definisi perselisihan hubungan industrial tuh seperti apa sih Bu? baik. Sebenarnya untuk perselisihan hubungan industrial itu Sebenarnya ada kata-kata mogok kerja dan ada kata nasional nih Bu nih. ya, Nah, sebenarnya mogok kerja yang bisa dilaksanakan itu secara undang-undang atau aturan seperti apa Bu? ya baik. Sebenarnya kalau Halo rekan-rekan, selamat menyaksikan Naker Nanya Kerjaan. Di sini kamu bisa bertanya apapun terkait masalah ketenagakerjaan dan kita akan datangkan ahlinya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perselisihan hubungan industrial, tantangan di dunia ketenagakerjaan untuk menciptakan harmonis antara pekerja dan pengusaha. Di samping saya sudah ada Ibu Wiwi Wisnu Murti, mediator hubungan industrial Alimadia. Apa kabar Ibu? baik, Sehat Bu? sehat, Selamat, alhamdulillah. selamat datang Bu di studio podcast Nanya Kerjaan Bu. Bu, ini banyak juga bertanya-tanya nih Bu. Pekerja dan pengusaha kadang-kadang kan nggak selalu cocok Bu. Kadang-kadang juga ada perselisihannya Bu. Nah, sebenarnya definisi perselisihan hubungan industrial tuh seperti apa sih Bu? Baik, terima kasih Bang Ferdi. Iya. Bang Ferdi, terima kasih. Selamat bertemu Bang Ferdi. Iya. Sebenarnya untuk perselisihan hubungan industrial itu seringkali terjadi di perusahaan. Ya, perselisihan itu disebabkan karena adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja atau dengan serikat pekerja, serikat buruh. Adapun pertentangan itu dikarenakan adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar SP atau SB dalam satu perusahaan. Oke Bu, tadi jenis-jenis perselisihan bisa diulangin Bu, jenis-jenis perselisihan apa aja yang sering muncul di perusahaan Bu? Baik, perselisihan itu ada 4 jenis. Oke, 4 Yang jenis. pertama perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan. Oke, Ya. ada 4 Bu ya. Nah, ketika si pekerja nih Bu, ada berselisih dengan pengusaha, misalkan banyak terkait dengan gaji Bu, oh gaji saya tidak sesuai, itu masuk perselisihan hak ya Bu berarti ya? Oh oke. Kalau saya di PHK tuh, kemudian saya berselisih nih Bu, diputus hubungan kerja saya. Nah itu berarti perselisihan terkait? PHK itu ada macam-macam terkait dengan tata cara untuk pemutusan hubungan kerjanya bagaimana, benar apa enggak. Nah itu berarti kita kategorikan perselisihan karena pemutusan hubungan kerja juga. Kemudian di dalam pemutusan hubungan kerja apabila yang bersangkutan atau pekerja menerima pemutusan hubungan kerja, maka dilihat itu haknya. Haknya itu sesuai enggak apa yang sudah diatur dalam syarat-syarat kerja, dalam hal ini peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerjanya. Kalau memang sudah sesuai, oke, deal. Tetapi kalau belum, maka itu yang dikejar oleh pekerja untuk menuntut haknya. Nah, jadi itu bisa dikategorikan perselisihan PHK tata caranya dan kemudian haknya karena haknya tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam syarat-syarat kerja. Nah, kalau nih Bu, banyak pekerja juga Bu, ketika sedang berselisih dengan si pengusahanya Bu, atau biasanya HRD-nya Bu. Langkah awal apa yang bisa ditempuh sama si pekerja Bu? Untuk tadi yang setidaknya untuk mendapatkan haknya seperti apa. Nah, mungkin langkah awal apa Bu yang harus ditempuh sama mereka Bu? Kalau diputus hubungan kerjanya? Ya. Kalau diputus hubungan kerjanya sebenarnya kita lihat dulu sesuai dengan aturan. Kalau menurut Undang-Undang Cipta Kerja ya sebelum putusan
Mahkamah Konstitusi itu 14 hari sebelum diputuskan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, 14 hari harus diberitahukan dulu. 14 hari harus diberitahukan bahwa yang bersangkutan akan diputuskan hubungan kerja. Kecuali pelanggaran berat yang dilakukan oleh pekerja dengan kategori alasan mendesak, bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja secara langsung. Nah, sesungguhnya pemutusan hubungan kerja itu kan disebabkan beberapa hal. Ya, jadi kalau memang dia mau diputuskan hubungan kerjanya, harus terlebih dahulu tidak boleh langsung diputus. Kalau dia melakukan kesalahan, harus diberikan surat peringatan dulu. Nah, surat peringatan pertama, kedua, ketiga secara berurutan. Kalau memang udah tidak bisa memperbaiki kesalahannya, dia baru diputuskan hubungan kerjanya. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pekerja kepada perusahaannya, misalkan dia menerima putusan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, ya diterima, tapi dia tidak menerima. Nah, dia bisa melakukan perundingan bipartit, mengajukan permohonan untuk melakukan perundingan bipartit. Ya, begitu. Berarti setelah dia tidak terima atas pemutusan hubungan kerjanya, bisa melakukan tadi perundingan bipartit sama siapa, Bu? Dengan pengusaha. Oh, dengan pengusaha. Dalam hal ini biasanya kalau perwakilan di pengusaha adalah manajemen. Jadi melakukan perundingan bipartit antara manajemen dengan pihak pekerja itu sendiri atau dengan serikat pekerja yang berselisih. Oh, kalau perselisihan hak, Bu, misalkan saya nggak dibayar atau nggak dibayar gaji saya atau gaji saya dibayar ditunda-tunda gitu, dicicil gitu. Nah, itu gimana, Bu, kalau itu? Kalau gaji nggak dibayar, itu kan kategorinya perselisihan hak ya. Tetapi bisa juga kita lakukan, si pekerja ini melakukan untuk mengajak berunding dulu. Sebabnya kenapa ini? Sebelum maju ke ranah mediasi. Ya, jadi itu memang salah satu wajib yang dilakukan oleh pihak yang berselisih sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2004. Dilakukan dulu perundingan bipartit secara internal. Nah, nanti kalau dari hasil perundingan bipartit itu ada kesepakatan, rekomendasi kesepakatan ya, kalau memang bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa, lanjut ke mediasi. Nah, gitu. Itu, Bu, kita makin seru nih, Bu. Nah, tadi setelah berselisih ini dengan pengusaha, berarti ada perundingan, kemudian perundingannya tidak menghasilkan kesepakatan, baru kemana lagi, Bu? Itu bisa ke ranah mediasi. Jadi yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan pencatatan ke Dinas Tenaga Kerja yang membidangi ketenagakerjaan atau baik kabupaten, kota atau provinsi atau ke Kemnaker. Nah, ini kita lihat tingkatannya. Ya. Jadi tingkatan gimana, Bu? Tingkatannya itu misalnya kalau pekerja tersebut yang berselisih 1 orang misalnya, atau perusahaannya itu hanya wilayah kabupaten kota, maka diselesaikan di Disnaker atau dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten kota. Berarti saya misalkan perusahaan saya di Bekasi nih, Bu. Saya bekerja di wilayah kerja Kota Bekasi. Berarti saya harus mencatatkan perselisihannya itu di Disnaker kabupaten kota. Disnaker Kota Bekasi. Iya. Berarti nggak boleh saya Disnaker Kota Tangerang, nggak boleh tuh, Bu ya? Nggak boleh ya. Nanti ketika yang bersangkutan itu sudah dibuat anjuran dan salah satu pihak atau kedua pihak tidak menyetujui isi anjuran, bisa maju ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, nanti kalau berbeda kabupaten kota itu nggak bisa diproses di Pengadilan Hubungan Industrial. Kalau di Tangerang, padahal rumah saya di Tangerang, kerja saya di Bekasi. Iya, di Bekasi. Berarti saya harus lapornya lokus wilayah kerja saya, Bu ya? Iya, Kadang di media sosial ada juga pertanyaan, Bu, kalau saya misalkan ada 2 provinsi gitu, Bu. Ada di lebih dari 1 kabupaten kota, Bu. Perusahaan A di perusahaan saya di Bekasi, satu lagi perusahaan saya di Tangerang. Saya ngelapornya kemana tuh, Bu? Kita selaku pekerja atau pengusaha? Pekerja, Bu. Pekerja. Misalkan kita bekerja ada di wilayah Bekasi. Kemudian dua-dua
dua kaki di Tangerang atau maksudnya perusahaan tersebut perusahaan tersebut juga ada di Bekasi dan ada di Tangerang, Bu. Oh, perusahaannya yang lebih dari satu kabupaten kota. Itu karena lokasi pekerjaannya di Bekasi dan hanya sendiri, tidak di Tangerang, tapi hanya di Bekasi, maka di kota Bekasi. Oke. Kecuali kalau di provinsi itu bagian seperti apa, Bu? Kalau provinsi, misalkan katakanlah ada 2 cabang lebih dari 1 kabupaten kota dalam 1 provinsi. Nah, pekerjaannya itu yang berselisih ada di kabupaten kota Bekasi, ada di cabang Tangerang. Nah, itu harus di Kemnaker. Tapi kalau misalnya ada di kota Bekasi, ada di Kabupaten Bekasi dengan dua perusahaan yang cabang yang berbeda, tapi satu perusahaan, maka di Jawa Barat, di provinsi Jawa Barat. Gitu. Oke. Berarti kalau lebih dari satu provinsi gitu, lebih dari satu provinsi baru ke Kemnaker, Bu ya. Betul. Tapi kecuali kalau yang berselisih itu masih dalam satu provinsi, tapi ada 2 kabupaten, satu atau lebih 2 kabupaten kota itu bersih di provinsinya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Dan dilihat lagi Mas Ferdi, Bang Ferdi nih, kita lihat lagi. Kalau misalnya di provinsi ditangani, bisa jadi misalkan di Kota Bekasi nggak ada mediator, maka itu dilimpahkan ke provinsi. Di provinsi begitu juga, kalau nggak ada mediator, itu dilimpahkan lagi ke pusat Kemnaker ya. Iya. Gitu. Nah, kalau mediasi itu, Bu. Nah, mediasi biasanya seperti apa sih, Bu, prosesnya, Bu? Kadang saya nggak mau, kadang ada di komentar di media sosial, saya nggak mau mencatatkan perselisihan saya ke Disnaker karena lama prosesnya, Min. Nah, sebenarnya proses di mediasi di Disnaker seperti apa sih, Bu? Sebenarnya sama mekanisme atau tata cara proses penyelesaian perselisihan kita kan sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2004. Jadi untuk proses penyelesaian perselisihan yang pertama yang dilakukan oleh si pemohon adalah mengajukan permohonan pencatatan. Nah, dari permohonan pencatatan itu diverifikasi oleh petugas dari Disnaker setempat. Misalkan dia di Kota Bekasi tadi ya, dilihat lagi apakah yang bersangkutan sudah melakukan perundingan bipartit dulu. Nah, itu merupakan kewajiban perundingan bipartit. Kalau tidak ada, tidak bisa diproses karena itu wajib sesuai dengan amanah undang-undang tadi. Oleh karena itu yang bersangkutan kita persilahkan dulu melakukan perundingan bipartit kepada manajemen. Nah, itu juga ada beberapa hal, Bang Ferdi. Kalau misalnya dia sulit gitu ya, ini manajemen nggak mau nih. Iya, nggak mau berunding, Bu. Udah berapa kali nggak ada perundingan misalnya dilakukan gitu, perundingan dilakukan oleh manajemen, itu nggak masalah. Yang penting si pekerja itu atau beberapa pekerja itu mengajukan undangan atau permohonan berunding dari manajemen. Dalam hal itu dicatat. Nanti kan dibuat risalah perundingan. Bahwa pada tanggal ini telah dilakukan perundingan bipartit terkait dengan permasalahan bla 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 gitu ya. Terus nanti misalkan ketidakhadiran si manajemen itu tetap ditulis di risalah bipartit bahwa manajemen tidak hadir atas dasar undangan perundingan bipartit dari pekerja tanggal sekian. Berarti kan tidak ada tuh tanda tangan dari si perusahaan. Tapi kami anggap itu sudah melakukan perundingan bipartit. Walaupun walaupun tidak hadir dari pihak manajemen. Dan perundingan bipartit ini kita kasih waktu ya sesuai dengan aturan itu maksimum 30 hari. Nah, manakala 30 hari tidak sebelum 30 hari tidak mencapai perundingan kesepakatan, itu bisa kita laporkan ke dalam dokumen persyaratan permohonan pencatatan. Berarti ada ilmu baru nih, Bu. Berarti Bu, kalau misalkan manajemen tidak mau berunding, tapi si pekerjanya sudah melakukan undangan, sudah mengundang, sudah mencoba untuk berdialog gitu ya. Berarti prosesnya memang terus bisa dilanjutkan ke mediasi di Disnaker, Bu ya? Ya, di mana tempat sesuai dengan lokus. Berarti penting nih kalau rekan Naker pengen menindaklanjuti perselisihannya, bisa menyelesaikan perselisihannya bisa ke Disnaker, kemudian melalui proses bipartit dulu, Bu ya. Tapi ya. Bu, ini ada pertanyaan dari IMUSTI K bintang, Bu.
Jika perselisihan harus berlanjut ke pengadilan hubungan industrial, berapa lama proses biasanya berlangsung, Min? Dan dokumen apa atau persiapan apa yang wajib dimiliki oleh pihak pekerja maupun perusahaan? Baik. Nah, Berarti, iya Bu. itu aja. Itu aja Bu. Ya, Dia, jadi gini sebenarnya setelah dimediasi, jadi kan gini perselisihan itu ada 4 jenis ya. Kita lihat dulu ya background anunya perselisihannya. Ini ada 4 perselisihan, kemudian untuk tenaga penyelesaian perselisihan itu ada 3. Oke. Jadi mediator, konsiliator, dan arbiter. Namun kewenangan ketiga tenaga penyelesaian perselisihan tersebut berbeda. Kalau keempat jenis perselisihan bisa ditangani oleh si mediator. Tapi kalau konsiliator hanya boleh menangani 3 jenis perselisihan minus hak. Jadi hanya PHK, kemudian kepentingan dan antar SPSB. Itu konsiliator ya Bu ya? Konsiliator. Nah sedangkan arbiter hanya boleh menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SPSB dalam satu perusahaan. Nah terkait dengan kewenangannya, kalau arbiter sifatnya final. Stop sampai di situ selesai. Tetapi kalau mediator dan konsiliator bisa ke pengadilan hubungan industrial. Ya. Ke pengadilan hubungan industrial. Nah, yang kedua terkait dengan kewenangan lagi nih, ketiga lah ya, ketiga tadi ada 1, 2, 3. Nah, ketiga, kalau perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, di putusan pengadilan itu adalah putusan yang pertama. Artinya dia masih bisa kasasi melanjutkan ke Mahkamah Agung. Nah, tetapi kalau yang lainnya, perselisihan lainnya tidak bisa. Nah, oleh karena itu ketika si mediator, ketika si pemohon atau si pekerja tersebut akan mengajukan ke pengadilan hubungan industrial, nah anjuran yang diberikan oleh si mediator merupakan tiket masuk untuk ke pengadilan hubungan industrial. Jadi bawa anjurannya, bawa ke sana, kemudian waktunya untuk menyelesaikan di pengadilan hubungan industrial itu maksimum 30 hari. Maksimum 30 hari artinya masih bisa diselesaikan. 50 hari. 50 hari, kemudian nanti Mahkamah Agung 30 hari. Jadi total itu 80 hari. Total 80 hari. Bu, tapi kalau misalkan gini Bu, kalau di si pihak pekerja dan pengusaha udah sepakat nih Bu di tingkat mediasi tadi. Nah, nggak perlulah kita ke pengadilan gitu. Sepakat tuh mediasi. Nah, itu prosesnya seperti apa Bu? Kenapa? Proses seperti apa Bu? Kalau misalkan mereka udah sepakat nih di tingkat mediasi, nggak perlulah saya pengadilan capek. Mungkin mereka sudah sepakat di tingkat mediator gitu, di tingkat mediator. Nah, apa ada administrasi gitu atau langsung aja bayar gitu atau perselisihan haknya menjadi selesai gitu? Seperti apa Bu? Kalau di mediasi kan free, nggak bayar. Kalau mediator. Kalau arbitrase ya berbayar. Kalau konsiliator kan dibayar oleh negara atau pemerintah. Jadi kalau misalnya udah selesai sampai di situ aja, nggak mau melanjutkan ke ya berarti dia menerima. Nah memang setelah menerima anjuran dari mediator itu dikasih waktu 10 hari untuk menjawab menerima atau tidak. Jadi anjuran dari mediator tuh ada 10 hari untuk menjawab menerima atau tidak. Kalau tidak menerima silakan melanjutkan ke pengadilan hubungan industrial. Kalau menerima Bu? Kalau menerima, yang pihak lain menerima enggak? Kan gitu. Kalau sama-sama menerima? Kalau bikin perjanjian bersama. Ada perjanjian bersama ya Bu ya? Kesepakatan, kemudian kesepakatan itu apakah didaftarkan atau? Ya, kesepakatan atau perjanjian bersama bisa terjadi nih ya, bisa terjadi ketika perundingan bipartit pertama di internal, bisa terjadi ketika setelah mediasi atau di tengah-tengah. Ketika kita sebelum mediasi itu kan melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu penting bagi kita untuk mengetahui bahwa sebenarnya perselisihan itu masuk ke jenis kategori perselisihan apa. Nah, ketika di sana terjadi klarifikasi, bisa ke 1, bisa ke 2 kali gitu ya. Nanti bisa terjadi nih, sudah kita jembatani, kita perantarai, sepakat nih, di situ bisa terjadi perjanjian bersama. Kemudian misalkan tidak, udah sama anjuran selesai, nah kemudian setelah anjuran selesai ternyata sepakat, ya bikin PB.
perjanjian bersama. Oke. Ya. Dan itu didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk dieksekusi. Oke. Ya. Berarti tingkat eksekusinya ada di sana, Bu ya? Iya, betul. Oke, tingkat di pengadilan itu ya? Iya. Berarti karena ada juga di media sosial, Bu. Saya udah mediasi, udah sepakat, udah timbul PB. Ya. Tapi pelaksanaannya belum nih sampai sekarang. Nah, berarti seperti apa itu, Bu? Berarti nanti Pengadilan Hubungan Industrial bisa ke pengadilan yang mengeksekutor terkait dengan PB tersebut. Oke. Nah, itu tadi kita ngomong masalah perselisihan, Bu. Sekarang kita ngomong ada isu terkait mogok kerja nasional, Bu. Iya. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya ada kata-kata mogok kerja dan ada kata nasional nih, Bu nih. Iya. Nah, sebenarnya mogok kerja yang bisa dilaksanakan itu secara undang-undang atau aturan seperti apa, Bu? Ya, baik. Sebenarnya kalau yang namanya mogok nasional itu kita tidak mengatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kita kenal adalah mogok kerja. Mogok kerja itu terjadi karena akibat gagalnya perundingan tripartit kedua belah pihak. Gitu. Jadi kalau namanya mogok nasional itu tidak diatur. Berarti yang tadi perundingan bipartit itu kalau gagal bisa terjadi kan deadlock tuh. Iya. Nah, deadlock bisa mereka mogok kerja. Tapi mogok kerja tersebut dilakukan di lingkungan perusahaan. Ya perusahaan harus mau memfasilitasi karena memang bagian hak dari mereka untuk melakukan mogok kerja. Ya. Berarti beda ya, Bu ya, berarti mogok kerja sama unjuk rasa atau demonstrasi itu beda, Bu ya? Beda. Jadi kalau yang namanya mogok kerja itu kalau di pasal 137 sampai dengan pasal 145 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 diatur di sana. Tapi kalau misalnya unjuk rasa dan demonstrasi pekerja buruh itu diatur di Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Jadi kalau mogok kerja itu akibat gagalnya perundingan bipartit tersebut terjadi deadlock bisa mogok kerja. Nah, tapi kalau unjuk rasa bukan hal karena masalah ketenagakerjaan, tapi bisa jadi kan karena masalah-masalah lain. Gitu. Iya. Mungkin, tapi kalau misalkan ini, Bu, saya sebagai pekerja nih, Bu, pengen mogok kerja nih. Nah, biar mogok kerjanya sah, itu seperti apa sih, Bu? Mogok kerja sah itu kan sebenarnya harus mengajukan permohonan kepada perusahaan bahwa si pekerja dan serikat pekerjanya atau beberapa pekerja mogok kerja mengajukan permohonan selama 7 hari sebelum dilakukan aksi mogok kerja. Berarti coba kita bedah satu-satu, Bu ya. Berarti 7 hari sebelum saya mogok, misalkan saya mogok di tanggal 25 ini, hari Senin ini 25, berarti dikurang 7 hari. Berarti sekitar tanggal 18 saya sudah harus mengajukan permohonan kepada si pengusaha perusahaan ya, Bu ya. Kemudian apa lagi, Bu? Terkait dengan persyaratan itu di dalam permohonan itu tentunya ada waktu kapan mulai dan kapan berakhir. Kemudian tempat mogok kerjanya itu di mana ya? Tentunya mogok kerjanya harus ada di lingkungan perusahaan. Tapi bisa jadi mungkin ada beberapa cabang kan perusahaan di mana dilakukannya. Kemudian alasan mogok kerja itu karena apa? Tentunya gagal perundingan, tapi perundingan apa? Permasalahan apa? Itu dijelaskan. Kemudian tentunya tanda tangan ketua dan sekretaris dari serikat pekerja yang melakukan mogok kerja. Kan pasti ada serikat pekerjanya yang mewadahi pekerja-pekerja tersebut. Karena itu mereka harus tanda tangan, tentunya ketua dan sekretaris. Kemudian ada lagi, Bu, mungkin yang itu aja. Saya rasa itu aja. Itu aja ya yang bisa. Berarti yang perlu dicatat adalah mogok kerja ini akibat gagalnya perundingan ya, Bu ya. Betul. Berarti harus ada perundingannya dulu. Perundingan deadlock baru mogok kerja, nggak main asal
mogok kerja aja gitu Bu ya? Oh nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena itulah salah satu syarat kenapa mogok tiba-tiba muncul kan ya itu kan nggak sah tiba-tiba surat nggak ada permasalahan sebenarnya nggak ada. Nah konsekuensinya apa Bu kalau misalkan mogok kerja yang nggak sah Bu? Ya konsekuensinya ya dia bisa tidak dibayar. Upahnya ini ya? Iya. Karena kan kalau mogok kerja yang sah jelas kan diketahui penyebabnya, terus ada permohonannya, kan itu diatur dalam undang-undang kita, jadi harus dibayarkan mogok kerja. Makanya tadi disinggung mogok kerja nasional, itu kan diatur karena tidak diatur di dalam peraturan kita, bisa jadi dia no work no pay, sebagaimana diatur dalam peraturan dan juga syarat-syarat kerja di PP PKB. Kalau nggak bekerja dalam 1 hari ini, dia kemana nggak jelas kan, mogok nasional ikut beramai-ramai di luar, nggak izin pula, nggak apa. Walaupun nggak izin, tentu perusahaan nggak izin dong. Kalau kan nggak diatur, nggak ada di aturan. Nah itu bisa jadi tidak dibayar. Iya, karena mogok kerja, prinsip no work no pay itu ya Bu ya. Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Nah, bisakah Kemenaker berbagai contoh kasus mogok kerja yang berhasil diselesaikan dengan mediasi? Dan pelajaran apa yang dapat dipetik dari penyelesaian tersebut Bu? Oke. Kemenaker hadir kan untuk menyelesaikan perselisihan. Tentunya salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan ketenaga kerjaan. Ya. Untuk bagaimana perusahaan supaya harmonis, dinamis, berkeadilan dan produktif. Nah, salah satu penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentunya melalui mediasi. Nah, mediasi ini dilakukan oleh seorang mediator. Kalau manfaatnya apa? Ya tentunya transparan, hemat, adil, karena tidak keberpihakan. Salah satunya seperti itu. Dan akuntabel tentunya. Ya. Bu, apa strategi Kemenaker yang mungkin bisa Ibu kasih tips buat pekerja ini untuk menyampaikan aspirasinya secara efektif, kemudian dan melakukan aksinya sesuai dengan perundang-undangan Bu? Oke, baik Bang. Ini sebenarnya kalau saran dari kami pemerintah, itu kan yang pertama kita kalau menyampaikan aspirasi kita punya LKS bipartit nih. Sebenarnya kita selaku pemerintah juga harus mendorong perusahaan untuk mengoptimalisasikan sarana-sarana hubungan industri yang ada di perusahaan. Nah, kalau yang ada di perusahaan itu yang perlu kita dorong, pertama itu adanya pengaturan syarat-syarat kerja dulu. Ya, ada peraturan perusahaan atau ada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, kita harus atau perusahaan harus mau menerima bila pekerja ingin membentuk serikat pekerja atau organisasi pekerja di perusahaan. Itu. Terus kemudian yang ketiga itu adanya LKS bipartit. Nah, LKS bipartit ini sangat-sangat bagus ya kalau dioptimalkan karena di dalamnya di situ terbentuk adanya manajemen dan pengurus serikat pekerja, serikat buruh yang ada di perusahaan. Kalau lebih dari satu dilakukan secara proporsional. Kalau ada anggota atau pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh, maka dia juga harus dimasukkan sesuai dengan demokrasi, ya, pemungutan suara. Atau mungkin beberapa orang yang ingin masuk, ya kalau memang dimungkinkan untuk masuk silahkan. Yang penting itu harus mengakomodir perwakilan dari masing-masing pekerja yang ada di perusahaan atau serikat pekerja, serikat buruh yang ada di perusahaan. Nah, pertama itu yang harus dioptimalkan. Jadi aspirasi, keluh kesah di situ dulu. Nah, kalau di LKS bipartit nggak selesai, nah bisa deh tuh si pekerja ke mana mengadukan ke disnaker setempat. Nah, tapi itu belum dikategorikan perundingan bipartit. Nah, perundingan bipartit itu beda dengan LKS bipartit. Kalau LKS bipartit itu adalah lembaga kerjasama untuk forum komunikasi konsultasi antara pengusaha dan pekerja. Tapi kalau perundingan bipartit itu, kalau perundingan bipartit merupakan bagian proses penyelesaian perselisihan. Tapi dilakukan secara internal tanpa menghadirkan pihak tiga atau pihak yang netral. Berarti itu kalau misalkan ini Bu, pertanyaan terakhir Bu, tips praktis apa yang bisa diberikan Kemenaker kepada pekerja dan pengusaha agar hubungan industrial tetap harmonis Bu?
dan terhindar dari konflik yang tidak perlu, Bu. Oke, tadi itu ya, kita mengoptimalkan sarana-sarana HI supaya tidak terjadi konflik yang sangat-sangat penting selama saya menyelesaikan perselisihan sebenarnya satu, keterbukaan. Trust. Nah, trust itu harus ada kepercayaan antara pengusaha dengan pekerja atau pekerja kepada perusahaan. Trustnya itu caranya, strateginya bagaimana, Bang? Itu pernah saya ungkapkan. Yang pertama kita ngopi bareng, teh bareng di dalam suatu lingkup kedua belah pihak bertemu, yaitu di LKS Bipartit. Ngeteh bareng, kopi bareng, ya makanan kecil lah. Simple ya Bu ya. Simple tapi. Nah itu, terus kemudian selesaikan secara perselisihan. Misal ada keluh kesah, selesaikan di LKS Bipartit dengan sistem misalnya pola sistem fishbone atau 5W1H. Itu proses seperti itu sebenarnya bisa bermain dengan game dan sebagainya. Itu bisa secara bijak dan seperti relax gitu ya dilakukan. Nah gitu. Terus kemudian supaya tidak terjadi perselisihan mencuat move gitu, terjadi tiba-tiba meledak gitu ya. Nah itu merupakan penyelesaian perselisihan yang sangat ringan karena disitulah musyawarah mufakat terselesaikan. Dan kita juga mendorong perusahaan untuk selalu melakukan dialog. Dialog kepada pekerja supaya menghindari apa? Menghindari riak-riak kecil negatif di bawah meja. Istilah di bawah meja itu atau di bawah tanah yang suatu-waktu bisa meledak karena tidak terdengar atau terselesaikan di pihak manajemen. Nah, jadi untuk menghindari riak-riak kecil yang negatif, maka sering-seringlah bertemu si manajemen dan pekerja, gitu. Atau juga bisa rekreasi diutamakan. Outbound kayak Ibu gitu Bu ya? Nah, outbound sering ini ya, fasilitas family gathering gitu Bu ya? Ya, fasilitas kesejahteraan pekerja itu juga dilihat itu sebagai satu langkah perusahaan untuk menghindari adanya unsur negatif dari pekerja, karena merasa berterima kasih bahwa kita sudah terpenuhi unsur fasilitasnya seperti tempat ibadah, kantin, kemudian olahraga, tempat olahraga. Nah kemudian tentunya yang pertama juga itu adalah toilet. Toilet itu harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Itu bagian yang sangat sterilisasi yang dilakukan oleh perusahaan sangat penting. Nah itu jadi kemudian selain itu kalau mampu ya rekreasi. Kalau nggak mampu rekreasinya hanya di lingkungan kantor, misalnya dengan olahraga, makan bersama dan sebagainya. Jadi itu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kami tidak memaksakan, tetapi itu diupayakan harus ada. Gitu. Biar terjadi harmonis itu Bu ya, antara pekerja sama si pengusahanya ya Bu ya. Dan satu lagi nih Bang, bisa juga mengundang kami kementerian atau dinas untuk sering-sering memberikan sosialisasi ke kantor. Kalau kami kalau cuma jarak dekat no problem, nggak free deh, nggak usah dibayar. Kami juga yang penting kami cukup senang juga kalau kondisi perusahaan itu cukup kondusif. Karena kerjaan kita juga berkurang Bang. Betul. Ya kan? Semakin banyak riak-riaknya semakin besar juga. Iya betul. Kerja ini Bu ya. Iya, penyelesaiannya semakin berat. Dan satu lagi pesan kami juga sebenarnya Bang, kalau di perselisihan di perusahaan BUMN itu harus harus sering-sering kita melakukan dialog dengan perusahaan. Karena banyak ya penyebab-penyebab perselisihan itu unsur-unsur di luar dari perselisihan tersebut juga disebabkan hal yang lain. Karena ada transformasi bisnis yang besar. Itu juga sebagai penyebab juga. Jadi untuk itu pekerja kan ada hak ya. Pekerja ini semakin pintar Bang, semakin banyak pendidikan semakin bagus, semakin pintar. Jadi kita juga mediator juga jangan ketinggalan berita, sehingga kita bisa langsung on the spot ke lapangan ketika terjadi sesuatu. Gitu. Terima kasih Bu Wiwi udah mampir ke podcast Naker. Semoga yang apa yang Ibu sampaikan
benar-benar bermanfaat buat rekan akar di rumah, Bu. Terima kasih. Demikian rekan akar obrolan kita terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalau kamu masih punya pertanyaan terkait informasi ketenagakerjaan, kamu bisa tanya di kolom komentar. Saya Ferdi Feriansyah dan Bu Wiwi undur diri. Sampai jumpa di episode Nanya Kerjaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang.